WOW, udah kayak masuk ke tempat wisata aja nih, pakai dicap segala. By the way, cemilan apa sih ini? Nah, daripada nebak-nebak nggak jelas, better kita throwback dulu ya guys, ke step awal dibuatnya cemilan ini. Sikat guys! Eits, sebelum ke proses cooking, ada 6 bahan utama yang wajib absen jadi adonan. Mulai dari terigu, gula pasir, santan, butter, ragi, sampai air. Yap, semua bahan ini bakal diolah jadi luti gendang homemade dari Mr. Oli. By the way, pada tahu nggak sih apa itu luti gendang? Jadi, berawal dari dialek orang Tionghoa yang nggak lancar ngomong huruf R, makanya roti jadi dibaca luti nih guys. Nah, kalau gendang berasal dari bahasa Tarempak yang artinya digoreng guys. So, kalau diartiin, roti gendang itu ya roti goreng ya guys. Uniknya, saat bikin roti gendang, adonannya wajib dimix sama santan, air, dan es batu ya guys. Yap, kalian tahu nggak sih, saat bikin roti gendang itu, adonannya harus dingin. Karena kondisi yang dingin inilah yang bakal bikin adonan roti gendangnya nggak cepat mengembang. FYI aja nih guys, adonan sebanyak ini cukup untuk bikin sebanyak 600 roti gendang loh. WOWBGT nggak tuh? Yuhu! Setelah 25 menit dimix secara otomatis, saatnya beralih ke sesi manual nih guys, alias proses kasih isian di dalam adonan luti. Voila! Ragam isian luti gendangnya macem-macem abis nih guys. Nggak cuma isian yang original si spicy tuna, ada juga nih guys, isian berupa coklat, keju, sweet chicken, sampai chicken curry. Guys, ini nih cikal bakal bikin luti gendangnya jadi gemuk dan berbentuk oval. Mohon maaf nih guys, biar gercep dan gak lengket saat bentuk luti, emang wajib pakai tangan kosong aja nih guys. Gaspol deh bang. Hehehe. Guys, ini mah judulnya bikin feeling, pakai feeling ya guys. Secara setiap porsi lutinya nggak pakai acara ditimbang atau ditakar dulu nih guys berat dan ukurannya. Cukup langsung dibulet-buletin dan kasih isian deh. Total bisa sampai 4.000-an luti gendang loh guys, yang mampu diproduksi tim Mr. Oli setiap harinya. Bukan main deh. BTW, tahu nggak sih guys, berasal dari Kepulauan Anambas yang juara sama ikan tunanya? Gak heran nih, kalau luti gendang wajib berisikan ikan tuna. Iya, rasa yang pernah ada gitu deh. Rasa yang original maksudnya. Terus kalau zaman now, luti gendang juga bisa diisi macam-macam guys, termasuk rasa yang manis. Next, ini dia guys, jurus jitunya biar luti gendang jadi nggak bantet. Istirahatkan luti gendangnya sampai mengembang. Sip Pirili, sudah ngembang, waktunya digendang ya guys. Maksudnya digoreng. Karena bentuknya sama semua dan belum dicap, ada tipsnya nih guys, biar luti gendangnya nggak tertukar. Untuk setiap proses bikin adonan sampai digoreng, harus satu varian rasa aja ya guys. Baru deh, setelah setengah matang, lutinya ditandain rasanya. Ini dia guys, penampakan luti gendangnya, alias roti gendang khas Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Iya, berawal dari cemilan rumahannya orang-orang di Anambas dan Batam, luti gendang akhirnya menjelma jadi produk oleh-oleh khas Kepri. Tapi zaman now, tepatnya di Jakarta, selalu ready stock nih guys luti gendangnya. Hahaha. Renyah digigit, lembut di lidah. Kayaknya pas tuh guys, buat ngegambarin teksturnya luti gendang. Kepadatan adonan dan isiannya bener-bener pas banget kalau dijadiin cemilan pengganjal lapar. Soalnya, makan 1 atau 2 luti gendang aja dijamin nendang, tasty abis.
Kue bolu oleh-oleh kekinian? Hampir setiap daerah punya ya guys. Sok atuh, sebutin ada apa aja. Kota Bogor punya lapis talas. Bandung ada brownies kukus dong. Surabaya, lapis Surabaya tentunya. Nah, kalau kota Solo Jawa Tengah ada apa hayo? Ini nih yang lagi ngehits, namanya kue lapis aren. Sekilas sih mirip kue lapis biasa ya. Terdiri dari 2 kue bolu yang direkatkan dengan selai di tengahnya. Tapi jangan salah, kue lapis yang satu ini istimewa loh guys. Yap, kue lapis ini menggunakan gula aren sebagai pemanisnya. Satu lagi keistimewaannya, kue lapis aren ini bisa dimodifikasi dengan martabak manis terang bulan. Lazis kan? Bagi penyuka martabak, kudu cobain deh lapis yang satu ini. Nah, mumpung lagi ada yang bikin, yuk kita lihat proses pembuatannya. Kue lapis terdiri dari 2 layer bolu. Bahan pembuatnya ada tepung terigu, telur, margarin, gula pasir, gula aren, dan bahan tambahan lainnya. Campur telur dengan gula pasir, mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang. Kira-kira sampai 15 menit. Kalau adonannya sudah pucat, baru deh stop mixernya. Lanjut ya, campur gula aren dan minyak, lalu satukan dengan tepung terigu. Aduk sampai rata. Jangan lupa kuning telurnya ya guys. Aduk jangan sembarangan ngaduk, ada tekniknya nih guys. Namanya teknik aduk balik atau teknik aduk lipat. Sesuai namanya, gerakan ini seperti membalik atau melipat adonan. Tujuannya untuk mempertahankan udara pada adonan agar tidak kempes. Jadi sangat tidak disarankan mengaduk adonan pakai mixer ya guys, walaupun dengan kecepatan rendah, karena bisa bikin bolu jadi bantet. Terakhir, tinggal masukkan adonan putih telur yang sudah mengembang ini. Tuang adonan dalam loyang, kukus deh. Tahu nggak kenapa masaknya dikukus dan bukan dipanggang? Kata yang punya sih, untuk mempertahankan rasa dan tekstur bolu lebih awet dalam waktu lama. Selain itu, bolu juga jadi lebih moist alias lembab. Udah mateng nih guys, tinggal tambahkan topping seperti martabak manis terang bulan pada umumnya. Coklat meses, nougat alias reman kacang, dan parutan keju. Ngiler nih yes. Guys, tenang. Gak cuma lapis aren terang bulan aja nih varian bolu lapisnya. Ada 2 varian lain lagi yang gak kalah lezat. Lapis original dan lapis pandan ijo royo-royo. Ayo, siapa yang mau? Oh iya guys, dari tadi kan kita sudah bahas gula aren nih. Tapi pada tahu nggak sih, apa beda gula aren dengan gula merah biasa? Kita bahas satu-satu ya, biar makin tahu. Ini nih yang paling terkenal di pasaran. Gula merah alias gula Jawa. Cirinya pada rasanya manis dan aromanya yang khas. Gula Jawa terbuat dari sari pohon kelapa atau getah palma. Nah, biasanya gula Jawa dijadikan bahan tambahan berbagai masakan tradisional seperti gudeg. Sama-sama gula tradisional sih. Bedanya gula aren terbuat dari nira pohon enau guys. Dibandingkan gula Jawa, warna gula aren lebih terang, kuning kemerahan. Biasanya gula aren digunakan sebagai saus cendol dan isian klepon. Jadi, jangan sampai salah lagi ya guys. Guys, bayangkan makan tanpa minum. Gak enak guys, bikin keselak. Minum itu wajib guys. Bahkan faktanya nih, orang bisa bertahan hidup tanpa makan hingga 3 minggu. Tapi tidak akan bisa bertahan hidup tanpa minum kurang dari 4-7 hari. That's why, hari ini kita mau ngebahas minum-minuman enak nih guys. Iya. Kebetulan nih, Kak Gea diajakin sama temennya untuk nongki-nongki di bar. Secara harfiah, bar merupakan tempat menjual berbagai varian minuman. Bar sendiri berasal dari kata barrier, yang berarti penghalang. Hal ini karena adanya meja memisahkan antara bartender dan customer. Negara yang mempopulerkan bar adalah Amerika Utara beberapa abad lalu. Karena asik sebagai tempat kumpul-kumpul dan bersantai, akhirnya bar jadi populer dan menyebar ke seluruh penjuru dunia.
Tapi nih, kalau ngomongin bar, pasti deh mikirnya tempat yang jual aneka minuman yang mengandung alkohol. Eits, tenang guys, ada nih bar halal di Jakarta. Ini dia nih barnya. Oh, jadi bar halal. Bar halal. Yang membedakan dengan bar lain adalah jenis minuman yang disuguhkan. Kalau biasanya koktail, di sini kalian cuma bisa menikmati mocktail. Mohon maaf, apa bedanya ya? Tahu nggak sih, koktail adalah minuman yang diracik dari campuran beberapa bahan dengan alkohol sebagai bahan utama. Kalau mocktail terbuat dari campuran soda ringan dengan sari buah atau jus. Nah, walaupun di El Campanero minuman mocktail semua, tapi rasanya sama persis loh dengan koktail. Nggak percaya? Nih lihat cara bikinnya. Yang paling favorit di sini adalah Thinking of You nih. Bahannya stroberi, susu kedelai, madu, strawberry sirup, dan simple sirup. Buatnya tinggal di jus dan dicampur ke semua bahan yang lain. Selain Thinking of You, ada Cuba Libre nih. Bahannya ada soda coke, rum, jeruk nipis, dan plain soda. Nah, yang satu ini bikinnya mulai dari potongan jeruk yang ditumbuk. Fungsinya supaya airnya keluar. Kemudian baru deh dicampur dengan bahan lainnya. Oke, aku cobain ya. Gimana sih caranya? Beda sama Thinking of You, Cuba Libre dibuatnya dengan cara di-shake yang dilakukan langsung oleh bartendernya. Tapi ada teknik tersendiri guys, nggak bisa asal kocok. Nggak gitu kak. Terus gimana? Sini aku kasih tahu. Emang kamu bisa? Cobain, aku mau lihat. Begini nih cara yang benar. Lihat Kak Panggi beraksi. Kayak gitu caranya. Harus gitu ya? Iya. Bartender bisa juga disebut sebagai arsitek, tapi bukannya merancang sebuah bangunan, melainkan mengatur komposisi minuman dari berbagai bahan supaya memiliki cita rasa yang enak. Kalau dilihat lagi beraksi begini, kelihatannya keren banget ya guys. Tapi tahu nggak sih, kalau profesi bartender dulu punya reputasi yang buruk? Pada abad ke-19, baru deh bartender jadi profesi kreatif yang diakui. Dan walaupun identik dengan laki-laki, tapi ternyata pada abad ke-20, setengah dari bartender yang ada di kota London, Inggris adalah wanita. Profesi ini juga dianggap sebagai pekerjaan nomor 2, karena banyak orang yang memilih jadi bartender setelah lulus sekolah. Tipnya yang besar, berguna untuk modal meneruskan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Nah, karena semakin terkenal, akhirnya perlombaan meracik koktail pun diadakan di seluruh dunia. Sekarang image-nya jadi keren deh. 2 minuman andalan sudah jadi. Tapi kalau di sini nggak cukup nyobain 1 atau 2 jenis aja guys. Karena banyak varian lain yang punya cita rasa berbeda. Seperti Illusion dan Milky Blue. Oh iya, info nih buat kalian. Walaupun enak dan kelihatan mewah, tapi semua minuman di sini harganya ramah banget di kantong. Cuma 15 ribuan aja, kalian udah bisa rasain sensasi mocktail yang endul. Berlokasi di Pamulang, Tangerang Selatan, kalian bisa nongki-nongki bareng teman seharian. Cuma modal sedikit aja ya kan? Ya udah, cus, gabung sama Kak Gea, Kak Panggi, dan teman-temannya. Ini gengnya kemana sih? Udah jam segini kok belum datang, belum beli bahan-bahan lagi. Coba mana gengki ya? Gengki hebat, euy. Walau hujan rintik-rintik, tapi Gengki masih bertanggung jawab tuh sama tugasnya buat beli sayuran. Keren, itu baru namanya sugoi. Luar biasa Gengki Sang. Faransa. Kamu dari mana aja? Udah jam berapa sekarang? Mau dari pasar, tapi Udah beli pasarnya. bahan-bahan belum? Iya, Pak. Ini bahan-bahan. Oh, Iya. yaudah, abis ini langsung masak sama chef ya. Iya, mau ya aku nyasar. Setelah nyasar. kita, udah pada nungguin pengunjungnya. Oke. Sorry, Yaudah, ayo. sorry. Langsung kita masak. Sumimasen. Oh, des. Hai. Oh ya guys, ceritanya Gengki baru diterima kerja tuh di sebuah resto yang ada di daerah Bojongkoneng, kilometer 0, Sentul guys. Konsepnya nature banget. Bayangin aja guys, perpaduan konsep Betawi dan Sunda dipadu dengan suasana alam yang sangat asri.
Cocok banget buat short escape dari kebisingan ibu kota Jakarta. Guys, ini nih yang bikin tempat ini jadi unik. Yap, hamparan sawah di bagian tengah resto. Ijo-ijo bikin mata seger. Nuansa alam yang asri, kabut saat hujan, ornamen bebatuan dan kayu jadi daya tarik orang-orang berdatangan. Bro, Oke, kenalin ini Chef Jihad. nama saya Genki. Jengki, halo Jengki. Jengki Hai. bisa masak? Bisa? Jengki mau bantu saya masak? Iya, mau bantu. Lagi Saya kita tunggu. semangat, cemenggut. Hai, Oke, semangat. Kita akan Oke. mulai dari goreng gurame. hai, rame. Saya tinggal ya. Terima kasih ya, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Oke Jengki, bawa guramenya. Seshimasu. Menu pertama ada pecak gurame. Pecak gurame termasuk salah satu sajian khas tanah Betawi. Terdiri dari ikan gurame, cabai merah, cabai rawit, jahe, dan temu kunci. Proses dimulai dengan menggoreng ikan gurame hingga kering guys. Ikan lokal paling legend di semua resto khas Sunda ini emang punya daging yang gurih. Gak cuma itu, kandungan gizinya juga oke loh. Full of protein, vitamin A dan B, serta asam amino yang baik untuk pertumbuhan. Selain itu guys, ikan gurame memiliki kadar air yang tinggi dan kandungan lemak yang rendah. So, cocok dikonsumsi buat kalian yang sedang melakukan program diet. Lanjut guys, sementara nunggu gurame gorengnya matang, kita bikin sambal pecaknya yuk. Bawang merah. Sangrai semua bumbu. Semua. Ya, semua masuk. Guys, ini susah banget ya, karena ini berat sekali, jadi nggak bisa gini. Kenapa tadi kukinya bisa ya? Aku tidak ngerti. Iya, guys, udah halum, udah ada wangi apa ya, terasi. Udah pandai, tebuk. Haluskan semua bumbu, pakai cabai buat sensasi rasa pedas. Oh iya, faktanya cabai merupakan sumber vitamin C yang paling tinggi loh, bahkan dibandingkan buah jeruk. Tapi tetap lebih enak makan jeruk yang banyak kok guys, daripada cabai. Bye-bye diare. Hai, des. Sama des. Bumbu yang sudah siap, kemudian direbus hingga matang. Angkat ikan gurame, lalu siram sama bumbu pecaknya. Guys, ini enak banget. Ini cocok suasana dingin. Nggak bisa sabar. Tapi Nah Jengki, tapi ini kurang lengkap. masih ada. Kita punya temennya lagi. Oke, Namanya jengkol biang kerok. jengkol. Jengki suka jengkol? Wah, aku jengkol lovers. Oh, Suka banget. enak jengkol? Iya. Nanti kita buat jengkol biang kerok. Setelah ini jadi kita buat jengkol biang kerok. Oke, siap. Oh, langsung dimakan. Enak sekali. Olahan jengkol biang kerok adalah satu menu yang banyak dicari di tempat ini guys. Jengkol dimasak dengan campuran potongan cumi dan Oke, sejumlah semua. bahan lainnya. Dijamin Semua nagih. Oke. Sampai merasa. Ya, siap. Bang, hati-hati tumpah. Hati-hati tumpah. Oke, bagus. Jengkol biang kerok. Wanginya enak Jengki. Wangi sekali dah. Oke Jengki, sekarang masakannya udah siap semua. Hai. Sekarang kamu taruh di meja, sebentar lagi pengunjung tamunya akan datang. Hai, Oke. oke Des. Aku bawa ke sana ya. Bawa langsung Oke. aja Jengki. Siap. Langsung. Ada juga guys pelengkap lainnya. Mulai dari iga bakar, cah kangkung, dan pisang goreng. Duh, ini sih beneran surga dunia guys. Menikmati olahan serba tradisional di tempat yang seunik ini beneran menggugah selera guys. Ingat ya gengki, nggak boleh bandel. Ini menu buat tamu. Loh, gengki sang, mulai deh isengnya.
nggak bisa berhenti dah. Wah, dagingnya beneran tebal tuh, Cok. Tebal banget. Rasanya pas banget. Asin, gurih. Nah, cuminya nggak amis. Enak banget. Daging cumi juga kenyal. Tekstur juga bagus. Nggak ada bau jengkol juga. Menu-menu kayak gini tuh emang pas banget guys disantap selagi hangat. Apalagi ditambah dengan nasi panas. Nggak cukup satu kali. Awas Gen, jangan bablas. Lanjutin aja makanannya ya. Oh, boleh. Tapi gaji kamu saya potong 50%. Hah? 50% potong? Enggak, no. Jangan. Kenapa? Enggak mau. Tapi mau makan lagi. Kenapa? Potong lagi 50%. Kenapa? Guys, jangan lupa nonton terus. Tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Jangan lupa tetap pakai masker. So, pakai masker, aski aja guys. Pusing banget. Tapi nggak bisa gitu. Gimana jas hujannya? Cucok meong kan? P3K banget lah pokoknya. Pertolongan pertama pada kehujanan. Yang penting sih aman, cantik, dan tetap modis. Jas hujannya juga macem-macem guys. Bisa pilih sesuai aktivitas kamu. Para traveler yang suka jalan-jalan bisa pakai model velcro, full kancing, praktis. Sementara yang demen naik motor, pakainya model resleting setengah kayak gini aja guys. Agar bagian bawah tetap terlindungi. Oh ya guys, jas hujan muslimah produksi Sheba ini sebenarnya udah eksis sejak 2011 lalu. Tapi karena berbagai alasan, produksinya sempat berhenti. Awal-awal sih modelnya masih jadul abis. Baru deh di tahun 2015 perusahaan ini ngeluarin jas hujan kekinian and full color. Ukurannya juga all size kok guys. Dengan lingkar dada 130 cm, muat banget buat kamu yang berat badannya nyampe 120 kg. Yuk, kita inti proses pembuatannya. Pertama sih, so pasti bikin desainnya dulu. Tahu nggak sih, setiap desain ini dibuat limited edition. Makanya model bulan ini belum tentu ada lagi di bulan berikutnya. Karena tiap seri dibuat berbeda. Dari proses desain, kain yang udah dipotong-potong akan lanjut ke tahap jahit penjahit. Untuk kainnya sendiri pakai yang kualitas premium anti air. Sengaja banget diimpor langsung dari negeri ginseng, Korea. Tahu nggak sih guys, teknik jahit yang digunakan adalah stick balik atau French seam. Teknik ini emang sedikit rumit guys, karena ada 2 kali proses jahit. Gini caranya, jahit dulu bagian kain paling luar, baru dia dibalik. Nah, bagian yang bagus dijahit lagi di bagian garis polanya. Teknik ini membutuhkan ketelitian agar ukuran jas hujan ini dibuat akurat guys. Meski rumit, teknik French seam ini terbukti lebih rapi ketimbang hanya diobras biasa. Terakhir, jas hujan yang udah dijahit kemudian dilapisi menggunakan seal. Seperti ini, agar air tidak tembus lewat rongga jahitan. Dalam 1 minggu, minimal 400 jas hujan diproduksi. Duh, kalau lagi puncak musimnya kayak gini, permintaan bisa makin tinggi. Sebelum sampai ke tangan konsumen, jas hujan muslimah ini kudu melewati proses quality control guys. Buat mastiin jas hujan yang kamu terima benar-benar dalam kondisi baik. Setelah itu, baru dia di packing. Perhatiin cara ngelipetnya guys. Soalnya bukan apa-apa. Banyak jas hujan jadi nggak awet dan mudah sobek gara-gara teknik melipat yang salah. Apalagi kalau habis dipakai. Pastiin dulu jas hujan yang kamu gunakan udah kering sempurna, biar nggak bau. Baru deh masukkan ke dalam tasnya ya. Oh iya, para pekerja di sini berasal dari warga sekitar pabrik guys, sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Shh, kata yang punya sih, biar bisnisnya juga makin berkah. Amin. Guys,
jas hujan muslimah ini emang sengaja dibuat model gamis kayak gini. Bahkan beberapa model juga dilengkapi dengan taman kerudung instan dan cadar yang dijual terpisah. Nah, sekarang waktunya pembuktian nih. Bener-bener ampuh nggak ya? Tes pertama. Guys, lihat. Airnya nggak tembus loh. Berkat kualitas kain premium tadi, air lewat gitu aja. Kayak netes di daun talas. Sah. Duh, hujannya kok masih lanjut aja sih? Ini ada airnya, Mbak. Nah, lagi. Oke, Kak.